Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang selalu nyata atas hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali merasakan kemurahan Tuhan melalui kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Sebelum kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami pada pagi hari ini, kami hendak mengawali dengan bersekutu membaca dan merenungkan akan firman-Mu, yang kami percaya Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang setia, yang taat, dan selalu melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari anak perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, yang selalu merenungkan dan sungguh melakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8, oleh renungan harian Toraya diberikan tema, Tuhan kok menyesal? Sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah kira-kira pepatah yang cocok dikenakan kepada Tuhan dalam pembacaan kita ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bukankah Tuhan itu sempurna? Mengapa menyesal? Tuhan menyesal bukan karena Ia telah menciptakan manusia di dunia ini, tetapi yang Ia sesali adalah tindakan manusia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan apakah itu?
tindakan kawin campur. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginannya untuk mengawini perempuan-perempuan cantik. Hal ini mengakibatkan Tuhan ingin mengembalikan kebaikan yang semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Apakah semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata tidak. Ada seorang yang bernama Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan banyak hal untuk kita nikmati dalam hidup ini, kadangkala kita lupa akan apa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Di tengah hidup yang serba instan, godaan untuk bersenang-senang seringkali melewati batas yang sewajarnya, hingga membuat kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita untuk memuliakannya. Perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita berada dalam otoritasnya. Karena itu berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapannya, agar pengasihan dan berkat-Nya tetap berada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Di mana firman-Mu ini mau mengingatkan bagi kami, supaya di dalam hidup ini kami tidak pernah mendukakan hati Tuhan, dengan melanggar aturan dan ketetapan yang Tuhan sudah buat, supaya kami senantiasa hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong supaya kami dimampukan untuk selalu berkenan hidup di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam segala tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Baik ketika kami ada di dalam rumah pun juga saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah oleh karena tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan, supaya dimanapun kami melakukan tugas tanggung jawab kami, senantiasa kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terkhusus dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjauhkan kami dari wabah ini, dan kami tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga tetap mendoakan bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini masih terus bergumul oleh karena berbagai persoalan di dalam hidup. Ketika mereka sakit, ketika mereka berduka cita, ketika mereka lemah iman, ketika mereka tidak kuat lagi menghadapi tekanan-tekanan dari berbagai hal, kami memohon kepadamu, curahkanlah kuasa dan kasih-Mu kepada mereka, sehingga di dalam pergumulan berat sekalipun, mereka tidak pernah putus asa, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami percaya kekuatan-Mu lebih besar melampaui dari kesulitan yang kami hadapi saat ini, karena Engkau Allah yang berkuasa dan berotoritas atas dunia, terkhusus bagi hidup kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami mengandalkan Engkau sepanjang hari di dalam segala kehidupan yang kami jalani. Kami tetap berdoa bagi setiap pribadi dalam profesi mereka masing-masing yang Tuhan taruh di tengah-tengah kehidupan kami untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah hikmat dari Allah menolong, supaya pada waktunya Tuhan, kami dengan pertolongan-Mu dibebaskan dan dimerdekakan dari wabah ini, dan kami tetap boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami percaya jerih lelah mereka tidak akan sia-sia, mereka akan terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan.
Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara,